Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia Khairunisa, NIM 2019-12020, kelas pengauditan 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Enron Corporation berdiri pada tahun 1985. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Enron merupakan hasil merger antara perusahaan Houston Natural Gas dan Innord, sebuah perusahaan pipa di Nebraska. Enron Corporation dipimpin oleh Kenneth Lai sebagai CEO dan hanya berkecimpung pada industri pipa gas. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, antara lain meliputi future transaction, trading komoditi, non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Aset Enron Corporation ada 5. 1. Gas pipeline, 2. Electricity plant, 3. Pulp and paper plant, 4. Water plant, 5. Broadband service. Enron Corporation memiliki strategi upaya untuk memperluas pertumbuhan bisnis perusahaan. Enron menerapkan strategi bisnis diversifikasi. Pada tahun 2000, dari hasil survei majalah Fortune tentang Most Admired Company, Enron dinobatkan sebagai the most innovative company di Amerika. KAP Arthur Andersen berdiri pada tahun 1913. KAP Arthur Andersen adalah perusahaan jasa akuntansi yang berbasis di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Arthur Andersen merupakan auditor eksternal Enron sekaligus konsultan manajemennya dengan bayaran $5 juta untuk biaya audit dan $50 juta untuk biaya konsultasi. Kantor akuntan publik ini termasuk ke dalam The Big Five. Karena pembayaran atas jasa yang dilakukannya terlampau besar, sehingga memunculkan kurangnya independensi dalam proses pengauditan laporan keuangan Enron, sehingga pada tahun 2002, perusahaan ini menyerahkan izin praktiknya sebagai kantor akuntan publik setelah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam skandal Enron. Skandal akuntansi Enron Corporation. Pada tahun 1987, selama proses merger antara Houston Natural Gas dan Innord, Enron Corporation mempunyai hutang yang cukup besar, sampai dengan 75% dari nilai pasar saham. Untuk mengatasi hutang tersebut, Kenneth Lai berkonsultasi pada McKinsey dan wakilnya. Sedangkan pada tahun 1989, Kenneth Lai mempekerjakan Jeffrey Skilling untuk menjadi kepala Departemen Keuangan Enron. Skandal akuntansi Enron Corporation selanjutnya, dengan Enron memiliki ide inovatif dengan memediasi antara pembeli dan penjual yang diharapkan dapat mengurangi resikonya. Enron menawarkan kontrak pada penjual untuk membeli minyak mereka dengan harga tetap dalam beberapa tahun dan kontrak pada pembeli dengan harga minyak yang sama ditambah nilai keuntungan untuk Enron. Dengan menjadikan gas sebagai objek jual beli, Enron perlahan-lahan mulai bangkit. Mereka meminta izin untuk Komisi Sekuritas dan Perdagangan US untuk menggunakan metode nilai pasar atas kontrak, sehingga yang dilaporkan adalah aset berdasarkan nilai pasar. Enron mengalami permasalahan karena untuk memasuki banyak pasar perdagangan memerlukan banyak jumlah uang. Namun, jika Enron mengambil sejumlah hutang yang besar, kemungkinan akan membuat pembeli atau penjual menjadi ragu untuk bekerja sama dan dapat mengakibatkan penurunan investasi. Selain itu, akan memicu bank menarik dananya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Enron mencari dana pinjaman tanpa melaporkannya dalam perusahaan laporan keuangannya.
Pada tahun 1999, Enron Corporation mendirikan 3 SPE yaitu 1. Cheo Investment LP, 2. LJM Chaiman LP, 3. LJM 2 JP Investment. Skandal akuntansi Enron Corporation. Entitas untuk tujuan khusus ini kemudian mengajukan sejumlah besar hutang dengan saham Enron sebagai penjaminnya. Uang yang dijamin ini diakui sebagai pembelian nilai lebih kontrak dan dicatat sebagai uang pendapatan penjualan, meskipun sebenarnya adalah hutang. Entitas ini juga mengambil alih sejumlah besar hutang Enron. Andrew Fastow juga menggunakan nama fiktif seperti Cheo, JD, Talon, Condor, dan Raptor, dan yang lainnya dengan membayarkan miliaran dolar sebagai gaji dan pendapatan atas 3% kepemilikan entitas. Skandal akuntansi Enron Corporation selanjutnya, karena tidak dilaporkan maka pemegang saham percaya bahwa Enron tidak mengalami lonjakan hutang. Mereka juga percaya bahwa Enron menghasilkan lagi yang baik serta mengalami peningkatan tiap tahunnya. Akan tetapi, Sharon Watkins, wakil presiden di Enron, mengkhawatirkan jika harga saham turun akan memicu tidak solvable-nya entitas dan akan mengembalikan hutang pada laporan keuangan Enron. Pada Juli 2001, harga saham jatuh ke nilai $47 per saham. Kenneth Lane dan bagian hukum mengirimkan 6 halaman surat yang menjelaskan ketidakberesan terkait entitas khusus dan memperingatkan mereka, yang kemudian ia sebut kecurangan akuntansi, the worst accounting fraud I had ever seen. Namun Lane dan pengacaranya hanya diam dan malah mengumumkan pada pekerja dan investor bahwa pertumbuhan Enron di masa mendatang akan baik dan menganjurkan pada investor untuk terus menanamkan saham di Enron. Pada 12 Oktober 2001, Enron mengumumkan mengambil alih hutang dan aset entitas khusus. Sedangkan pada tanggal 22 Oktober, Komisi Sekuritas telah mengumumkan akan menginvestigasi entitas tujuan khusus Enron. Pada tanggal 8 November 2001, Enron mengumumkan akan melaporkan ulang semua laporan keuangan sejak tahun 1997. Laporan ulang tersebut diperkirakan menurunkan ekuitas pemegang saham sebesar $2,1 miliar dan meningkatkan hutang $2,6 juta, sehingga terjadinya penurunan nilai rating investasi perusahaan. Setelah itu, harga saham Enron terjungkal hingga tinggal 1/200 dan perusahaan kolaps atas kebangkrutan. Dan dapat diketahui, manajemen Enron telah menggelembungkan pendapatannya sebesar $600 juta dan telah menyembunyikan utangnya sebesar $1,2 miliar dengan teknik off-balance sheet. Keterlibatan KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen selain mengaudit laporan keuangan Enron juga sebagai konsulat manajemen Enron. Ketika Andrew Fastow membuat ide untuk menggunakan nilai kelebihan kontrak sebagai pendapatan KAP, Arthur Andersen bekerja sama dan menyiapkan serial limited partnership yang disebut Special Purpose Entities. KAP Arthur Andersen, kantor Houston, kantor akuntan publik kelas dunia itu dipersalahkan karena ikut membantu proses rekayasa keuangan tingkat tinggi, sehingga manipulasi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bukti keterlibatan KAP Andersen. 1. Mantan Chief Audit Eksekutif Enron, Kepala Internal Audit, semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. 2. Direktur keuangan Enron yang berasal dari KAP Andersen. 3. Sebagian besar akunting Enron berasal dari KAP Andersen. Enron sendiri merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron sehingga terjadi penghambatan terhadap proses peradilan. Akhir dari Enron dan KAP Andersen. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai.
Sedangkan KAP Ederson harus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron, berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain, dan dicabutnya izin KAP Arthur Ederson oleh Otoritas Keuangan Amerika Serikat. Kesimpulan dari kasus Enron dan KAP Ederson. Enron dan KAP Arthur Ederson sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah auditor Arthur Ederson yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan melakukan manipulasi guna menarik investor, sedangkan Arthur Ederson yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Ederson telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Ederson tidak bersikap independen, sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan lakukan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.